Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zahmur Minah Delima. Nah, hari ini kita akan membahas di mata kuliah praktikum akuntansi biaya, ya. Jadi dalam mata kuliah praktikum nanti eh, mahasiswa harus mengerjakan beberapa latihan soal, ya, tugas-tugas yang berkenaan dengan materi yang sudah ditentukan. Nah, untuk minggu ini kita membahas bab 1 yaitu mengenai pengertian konsep dan peranan akuntansi biaya. Harapannya ya mahasiswa nantinya sudah bisa menjelaskan atau membedakan dan menggolongkan biaya-biaya yang ada dalam kegiatan produksi. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita lihat soal-soal yang nantinya harus Anda kerjakan. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sudah saya siapkan ya. Ya, kurang lebihnya ada 6 kasus. Nah, ini untuk kasus pertama yaitu di CV Karya Abadi. Ya, di CV Karya Abadi ini adalah perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis ubin, tegel, polos dan berwarna dalam berbagai ukuran. Nah, selama 2015, nah di sini ada beberapa biaya yang sudah disampaikan. Informasi biaya yang terjadi selama 2015 dari nomor 1 sampai 16. Nah, di sini tugas mahasiswa adalah ya, Anda diminta untuk mengklasifikasikan biaya tersebut ke dalam ya lembar kerja yang sudah dipersiapkan dengan memberikan tanda silang atau nanti ya boleh nggak harus silang sih atau tanda V gitu ya atau centang. Nah, di sini dari ke-16 biaya yang ada di sini, silahkan Anda klasifikasikan ya menurut 5 biaya yang ada di sini. Yaitu ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Nah, untuk tempat lembar kerjanya ya ini adalah lembar kerja yang sudah dipersiapkan. Jadi nanti silakan Anda pilih ini cuman abu-abu termasuk apa nih biaya bahan langsung atau tenaga kerja langsung, BOP, BPS atau pemasaran ataukah administrasi dan umum. Silakan nanti Anda berikan tanda sesuai dengan menurut Anda ini termasuk penggolongannya di mana. Itu ya. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kasus yang berikutnya, kasus kedua. Nah, ini kasus kedua ini adalah di PT Pandawa Feedmill. PT Pandawa Feedmill adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pakan ternak. Produk tersebut dipasarkan ke perusahaan peternakan, perikanan, kebun binatang, dan pengecar makanan ternak. Berikut ini informasi biaya yang terjadi selama bulan April 2015. Ada nomor 1 sampai nomor 26 dengan rincian biaya yang sudah disediakan di sebelahnya ya. Nah, di sini Anda diminta untuk yang harus dikerjakan. Berdasarkan informasi biaya di atas, Anda diminta untuk mengklasifikasikan biaya tersebut dengan memberikan tanda checklist atau silang pun boleh ke dalam kertas kerja yang nanti telah disediakan. Nah, jadi mana yang termasuk biaya bahan langsung, mana yang termasuk biaya tenaga kerja langsung, yang termasuk BOP yang mana, yang termasuk beban administrasi dan umum yang mana, dan biaya beban pemasaran. Kemudian juga diklasifikasikan apakah termasuk biaya variabel, biaya atau biaya tetap. Kemudian untuk biaya produk ini termasuk biaya produk atau biaya periode. Nah, untuk pengertian-pengertian ini ya, klasifikasi di sini silakan Anda bisa buka buku Mulyadi bab 1 ya. Jadi misal ada yang lupa tentang biaya variabel itu yang bagaimana, yang termasuk biaya tetap itu yang seperti apa, yang termasuk biaya produk itu yang seperti apa, atau biaya periode itu yang seperti apa. Ya, itu sudah ada di buku Mulyadi. Nah, cara mengerjakannya nanti di lembar kerja itu
disediakan juga. Nah, ini untuk lembar kerja tugas kedua. Jadi misal tadi soal yang pertama kita lihat dulu nih. Soal yang pertama tadi kan jagung ya. Jagung dengan nilai 175.800 rupiah. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan. Jadi, kalau jagung itu kan termasuknya apa? Nah, selain itu, apakah dia termasuk biaya variabel atau biaya tetap? Nah, kemudian termasuk ke dalam biaya produk atau masuk dalam biaya periode. Jadi, untuk satu biaya tadi ya atau jagung tadi dia bisa masuk ke dalam 3 kategori. Jadi Anda bisa memberikan tanda centang atau checklist pada 3 biaya. Jadi untuk BBL, biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, BOP dan BAU serta BPS itu salda pilih salah satu. Kemudian kalau biaya variabel dan biaya tetap pilih salah satu. Kira-kira masuk yang mana? Variabel atau tetap? Ayo, masih ingat gak? Coba nanti sambil dilihat lagi pengertiannya. Kemudian apakah termasuk biaya operasional ya atau biaya periodik? Ini nanti silahkan Anda pilih salah satu antara BPO atau BPE. Itu ya, ini untuk tugas yang kedua. Selanjutnya saya jelaskan untuk tugas yang ketiga. Nah, kasus PT Karya Selaras. PT Karya Selaras adalah perusahaan pembuat mesin atau alat berat berupa traktor. Perincian biaya yang telah dikeluarkan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ada biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik. Ya, total untuk BOP-nya sudah diperhitungkan di sini. Ya, kemudian ada beban pemasaran dan ada beban administrasi dan umum masing-masing dengan nilai yang sudah tertera di situ. Nah, tugas yang Anda kerjakan di sini yaitu Anda diminta untuk menghitung manakah yang termasuk biaya utama, manakah yang termasuk biaya konversi, dan manakah yang termasuk biaya produksi pada tempat yang telah disediakan. Nah, lembar kerjanya seperti ini, saya perlihatkan. Nah, sebenarnya ini lebih mudah ya, karena di sini sudah kelihatan ya yang termasuk biaya utama itu apa saja sudah dituliskan. Tinggal Anda masukkan saja angkanya. Dan nanti jumlahnya berapa. Tapi tetap ya, harus tetap sambil mempelajari, diingat-ingat yang termasuk biaya utama itu yang seperti apa, yang biaya konversi itu seperti apa, biaya produksi itu yang bagaimana. Oke. Selanjutnya kasus 1.4 atau tugas yang keempat. Maaf. Nah, kasus 1.4 yaitu pada PT Tunas Utama. Selama tahun 2015 terjadi transaksi bisnis pada PT Tunas Utama yang memproduksi funny toys, yaitu berbagai macam boneka ya. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Ya. Yang pertama, membeli mesin jahit untuk meningkatkan kapasitas produksi, membayar beban listrik, air, dan telepon, dan seterusnya sampai nomor 8. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, di sini tugas yang harus Anda kerjakan. Berdasarkan transaksi di atas, Anda diminta untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke dalam pengeluaran modal atau capital expenditure atau pengeluaran pendapatan revenue expenditure dengan memberikan tanda checklist di tempat yang telah disediakan atau pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, di sini sudah ada lembar kerjanya ya PT Tunas Utama. Nah, lembar kerjanya di sini. Nah, di sini jadi Anda cuma tinggal milih dari 8 transaksi di sini ya, manakah yang termasuk capital expenditure atau revenue expenditure. Untuk melihat pengertian-pengertian dari dua istilah ini ya, bisa Anda cari di bukunya Mulyadi bab 1.
Ya, semua sudah ada. Dan harusnya kalau kemarin di mata kuliah akuntansi biaya semester sebelumnya itu juga sudah saya jelaskan di pertemuan kedua juga. Itu juga ada videonya. Kalau memang Anda ingin melihat videonya lagi bisa sambil lihat-lihat ya. Video yang sudah saya buat ya. Nah, dari sini nanti Anda tinggal pilih untuk transaksi yang pertama. Tadi kan kegiatannya membeli mesin jahit untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, ini termasuk yang mana? Ikutnya yang revenue atau yang capital expenditure. Nah, di sini tetap Anda harus paham nih kan arti dari masing-masing kategori di sini. Pelajari dulu. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk soal kasus yang kelima. Nah, ini PT Rimba Raya. PT Rimba Raya adalah perusahaan yang menghasilkan produk furniture berbagai jenis dengan merek Sekeco. Produk tersebut antara lain ada meja, kursi, dan rak yang dipasarkan pada berbagai hypermarket terkenal di Jakarta. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2015 untuk produk meja. Ada nomor 1 sampai nomor 12. Nah, di sini tugas yang harus dikerjakan berdasarkan informasi biaya di atas, Anda diminta untuk mengklasifikasikan masing-masing biaya tersebut ke dalam manakah yang termasuk biaya variabel dan biaya langsung, manakah yang termasuk biaya tetap dan biaya langsung, manakah yang termasuk biaya variabel dan biaya tidak langsung, ataukah termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya tidak langsung. Jadi ini saya ambilkan contoh saja ya. Untuk nomor 1 di sini adalah membayar gaji direktur perusahaan. Nah, perlu diingat ya, Anda harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap. Kalau biaya variabel kan tadi adalah biaya yang nilainya selalu tidak sama dalam setiap periode. Sedangkan kalau biaya tetap nilainya selalu tetap dan selalu ada. Nah, di sini berarti ikutnya mana ini? Kalau gaji itu kan gaji direktur ya mesti tetap ya, nggak mungkin berubah-berubah. Jadi dia masuk ke kategori biaya tetap. Kemudian, apakah biaya gaji direktur ini, membayar gaji direktur ini, termasuk biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan produksi atau tidak? Nah, ya, bisa diikuti ya, berarti dia biaya tetap dan sifatnya tidak langsung. Maka nanti di lembar kerja tinggal Anda masukkan ke kolom yang sudah disediakan. Ya, ini kan sudah ada pilihannya. Silakan Anda masukkan. Tadi nomornya dari nomor 1 sampai berapa ini? 12 ya. Oh, tapi nomor 7-nya nggak ada. Ini memang dari sananya ya. Cetakannya memang nomor 7 tidak ada. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja ya angka yang ada di sini ya. Silahkan Anda sesuaikan sehingga nanti urutannya sesuai. Oke. Oke, sampai di sini. Tinggal satu lagi kita jelaskan ya. Kasus 1.6. PT Prima Sejahtera. Berikut ini informasi biaya yang dimiliki oleh Prima Sejahtera sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis biskuit atau roti. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 18. Nah, dengan nilai nominal sudah ada di sebelah kanan ya. Dengan nominal untuk masing-masing biaya sudah ada nominalnya sendiri-sendiri. Nah, tugas yang harus Anda kerjakan di sini adalah berdasarkan informasi biaya di atas, Anda diminta untuk menghitung biaya produksi, biaya beban pemasaran, dan beban administrasi umum pada tempat yang telah disediakan. Nah, untuk lembar kerjanya, saya perlihatkan dulu lembar kerjanya ya untuk soal kasus 1.6 ya PT Prima Sejahtera. Jadi di sini sudah ada apa namanya kolom atau tempat untuk mengerjakan tugas 1.6 ya. Di situ ada ini adalah kolom pertama untuk rincian biaya produksi ya.
Kemudian kolom yang kedua ini adalah untuk yang termasuk beban pemasaran. Yang ketiga adalah beban administrasi dan umum. Nah, bagaimana cara Anda mengerjakannya? Berarti di sini nanti Anda menuliskan biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya produksi itu apa saja. Nah, silahkan nanti Anda lihat dari nomor 1 sampai 18 nih yang termasuk biaya produksi yang mana. Nah, di sini ya. Silahkan nanti Anda klasifikasikan. Yang termasuk biaya beban pemasaran, untuk pemasaran kira-kira apa saja. Nah, silahkan Anda pilih dari nomor 1 sampai 18. Ya. Kemudian untuk beban administrasi dan umum. Nah, ini kira-kira yang masuk ke situ yang mana nih? Nah, silakan nanti Anda pilih. Kemudian nanti Anda setelah Anda pilih langsung Anda hitung jumlahnya. Misalnya ya, untuk yang apa namanya yang pertama kan tadi apa? Biaya produksi. Nah, berarti kan di sini tinggal Anda pilih yang termasuk kegiatan yang biaya produksi itu yang mana saja. Tinggalkan Anda pilih. Setelah Anda pilih, tinggal Anda jumlahkan angkanya yang sudah termasuk di situ. Ya, itu ya rincian atau soal-soal untuk tugas yang harus dikerjakan di bab 1 ya. Ada nomor 1 sampai nomor 6, silakan Anda kerjakan. Masing-masing ya, ini tugasnya adalah individu, bukan tugas kelompok. Jadi ya harapan saya memang mahasiswa benar-benar memahami ya konsep dari biaya, kemudian pengertian-pengertiannya dan bisa mengklasifikasikan. Ya. Jadi di sini memang tugasnya individu ya fungsinya agar apa? Agar Anda memang benar-benar bisa memahami tentang biaya. Gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk tugas bab 1. Selamat mengerjakan. Jangan lupa di-upload di Sunan sesuai dengan jadwal masing-masing. Oke, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.